Hai guys, kembali lagi dengan gua kembali lagi di edisi Bincang-Bincang Santai. Gua lagi bersama April. April Damayan. Ada kali IG-nya boleh biar pada follow nih teman-teman, ya kan? April Damayanti. Kalian follow aja tuh, cantik ya. Dia temen SMA gua dan baru ada kesempatan buat bikin konten dari 6 tahun yang lalu loh. Ini bercanda sih. Soalnya dia sibuk banget Iya, kan. aku lagi sibuk banget. Baru beres dari praktek RS soalnya. Emang Puas dulu. Emang kakak tuh dari jurusan apa sih? Ya kalau udah RS jurusan apa? Apa coba? RS dokteran, kebidanan atau apa nih? Keperawatan. Keperawatan. Jadi April dari jurusan keperawatan guys. Di salah satu kota Bandung. Apa tuh kampusnya? Boleh kali spill aja. Kan sekalian mempromosikan kampus Anda gitu kan. Di STIK PBNI Jabar. Ada pokoknya di Google. Keperawatan nih kayak Keperawatan. Bandung nih. Iya, Bandung. Temenan udah dari SMA. Dulu sama aja sih. Selama ini gue bikin konten sama temen-temen SMA juga kan. Karena ya itulah yang deket dari kita dulu. Berawal dari situ. Kuliah nih kak. Iya. Kak ya kan? Kak. Iya, ada apa? Asal mau tentang kuliah. Lu kenapa sih pilih keperawatan? Oke. Sebenarnya gini dulu ya guys. Kalau kita kuliah itu kan sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bidang kita. Kalau gue awalnya tuh biasa lah kalau kecil-kecil itu kan kayak pengen jadi dokter. Ya. Nah, gitu kan. Sama saya SD. Gue emang pengen banget jadi dokter kan. Tapi kan karena keterbatasan kemampuan gue juga ya, gue jujur aja ya. Iya, Jadi iya. gue masih mau di kesehatan, yaitu di keperawatan. Awalnya gue mau ke bidanan, tapi kalau bidan itu kan cuma buat melahirkan doang ya. Gue nggak tahu ya, koreksi gue kalau gue salah. Mungkin Nah. teman-teman ada yang dari jurusan kebidanan boleh dikasih tahu di kolom Iya. komentar. Gue milih keperawatan itu karena udah mencakup semuanya, ada kebidanan juga. Oh gitu ya? Nah, belajar kita juga belajar kebidanan. Itu disebutnya mata kuliah maternitas. Pasti tahu anak kebidanan maternitas. Nah, terus kalau untuk kesehatan lagi kita belajar obat-obatan juga, tapi obat-obatannya itu lebih ke ranahnya farmasi kan. Kalau di perawatan juga belajar obat-obatan, tapi nggak terlalu mendalam banget. Oke, baik. Kalau resep kan karena kedokteran. Kayak gitu sih. Terus juga kan dari keluarga ya, teteh gue kan ada 2. Teteh gue itu kalau sebutan di sini tuh sepupu lah ya. Iya. Karena gue orang Sunda, sama gue orang Sunda jadi teteh. Sepupu gue ada 2, itu perawat semua. Yang satu udah kerja, yang satu fresh grade, baru lulus. Mantap. Kakak ipar gue, sepupu kakak ipar apa sih ya? Om ya istilahnya. Apa sih? Om gak sih panggilannya? Posisinya gimana posisinya? Om, iya om. Om gue keperawatan juga. Berarti adanya nyokap lu. No. Apa dong? Jadi gini guys. Kan gue punya sepupu 2. Yang satu itu udah nikah, yang satu itu belum. Nah, yang dimaksud gue itu tuh Berarti ipar woi. Kok Ipar om ya? sih? Ipar. ipar. Saudara ipar ya. Saudara ipar gue itu D3 juga. Jadi gue disuruh melanjutkan lagi keperawatan dan emang passion gue di keperawatan ya udah gue milih keperawatan dan gue nyari aman karena gue itu lemah banget di perhitungan. Sebenarnya sih di perawatan juga ada ya di perhitungan. Berhitungan ya sama aja, makanya saya masuk di kafe nih. Iya, Ya kan? Benci banget soalnya saya sama apa itu nggak ngerti lah bodo amat. Gue kuat sama penghafalan. Gue kuat banget di hafal Iya, sama. tapi nggak di perhitungan. Benar sekali. Tapi gue salah. Ternyata di keperawatan ada perhitungan. Kayak gimana? Yaitu menghitung tetesan dosis, monitor Oh ya. monitor apa sih? Ya monitor tetesan infusannya itu kan harus dihitung dong. Kalau enggak kan bisa itulah gimana malpraktik sebutannya ya guys. Nah, dan mau nggak mau gue harus belajar itu dong. Tapi itu cuman dibilang belajarnya selewatan enggak.
tapi emang harus pahami aja gitu, tapi nggak terlalu mendalam juga gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kenapa masuk ke perawatan. Kenapa tuh alasan dia? Apakah sudah menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi masalah jurusan keperawatan? Bisa dikomen. Ya, Tadi dari kampus apa? dari Stikep PPNI Jabar. Kenapa nih pilihnya kok jauh sekali dari Oh, Jakarta gitu? Kan di Jakarta banyak juga kampus yang ada jurusan keperawatan. Sebenarnya tuh kenapa gue milih, pertama gue milih kota Bandung. Menurut gue sih sekalian healing gak sih kayak. Waduh, healing banget. Dan gue juga bosan sebenarnya, gue di Jakarta gue tuh udah bosan banget gitu kan. Akhirnya gue memutuskan di Bandung kan, walaupun emang nggak dapet negeri lah ya gitu kan, nggak dapet PTN gitu kan. Gue memilih di Bandung yang di Stikep itu tuh sebenarnya teteh gue juga sekolah di situ, tapi dia udah lebih duluan lulus. Nah, ya alumni. Nah terus waktu itu karena ya gue juga bosan sih di Jakarta gitu, jadi ya udah gue memilih di Bandung gitu kan. Dan gue jujur ya sebenarnya gue awal kenapa gue lebih memilih sendiri gitu, gue nggak mau ketemu sama teman SMA lagi di kampus, di dunia perkampusan. Kenapa tuh? Karena menurut gue kan akan ada masanya kayak kangen gitu kan. Kalau ketemu lagi di kampus yang sama, ya kapan ada kenangannya gitu kan. Gue kangen deh sama ini sifatnya gitu kan. Gue kangen deh sama sifat ini. Terus kalau salah satu kampus lagi, udah gitu kan. Dan sifat aslinya dia di kampus tuh, sifat kalau misalkan tetap sekampus lagi sama teman SMA. Misalkan gue sama dia nih sekampus. Gue tuh ngeliat aslinya dia, oh gini ya dia kalau misalkan di kampus gitu kan, udah masuk dunia perkuliahan, egois lah atau gimana gitu kan. Ingat dunia perkuliahan itu kejam biasanya. Sekejam itu emang. Pinter-pinteran. Ya, pinter terwaktu nyari temen gitu kan. Lo nggak dapet temen ya, kayaknya tugas lo bakalan susah deh. Soalnya kan dikit-dikit kelompok. Gitu sih. Nah, sekarang udah semester berapa nih kak nih? Udah UAS, jadi apa ya, 4 atau 5 kali ya? Iya, sama kita. Dan bentar lagi lulus Lulusnya semester tahun depan 6 kan D3. Sebenarnya ada D3, D1 S1 itu plus nurse ya. Itu kan S1 itu cuma di, nggak tahu ya kalau di universitas yang lain, intinya di kampus gue itu sampai 7 tahun. 7 tahun. Enggak benar 7 semester. 7 semester kok 7 tahun, gila kuliah 7 tahun. Jadi pengabdi kampus Anda. 7 semester. 7 semester itu berapa tahun ya? 4. 3 tahun lah. 4 tahun 8 semester, 3 tahun setengah. Pokoknya koreksi gue ya kalau gue salah. Terus pokoknya kalau di kampus gue itu kalau D3 cuma 3 tahun. Gue lebih milih D3 karena D3 itu lebih prakteknya, lebih megang pasiennya itu tuh benar-benar difokuskan kepada pasien. Kalau S1 itu dia bukan menyimpang, teori plus praktek gitu. Jadi lebih banyak teori, nanti dipraktekinnya. Kalau D3 itu prakteknya lebih dulu gitu. Jadi kurang lebih. Berarti kan sekarang udah bisa dibilang semester 2 nih. Nah, Kesibukannya apa sih? Kayaknya kemarin-kemarin gue ngeliat status IG-nya tuh di rumah sakit. Itu tuh lagi ngapain tuh? Boleh kayak sharing-sharing? Gue nggak tahu nih soalnya. di luar sakit gue praktek. Sebenarnya itu kan prakteknya itu kan harusnya di semester 2 karena COVID dan rumah sakit belum menerima mahasiswa untuk dipraktekin. Nah itu jadi kampus gue memilih di semester 4 Iya 4 kita. Iya 4 ya, semester 4. Nah semester 4 itu stasenya itu berbeda. Gimana tuh? Stase itu tuh kayak gue di praktek di stase KDM, itu keperawatan dasar manusia atau kebutuhan dasar manusia. Itu masih dasar banget. Nah nanti di semester 5-6 itu praktiknya ada praktik KMB, keperawatan jiwa, keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan gadar mungkin ya. Itu bakalan semua dipraktekin sampai nanti semester 6. Setelah udah selesai praktek, kita fokus ke KTI. Kalau S1 mungkin skripsi ya sebutannya. Oh, iya. Kalau D3 itu
KTI atau karya tulis ilmiah. Nah, sebenarnya sama sih konteksnya juga KTI sama skripsi. Nah, cuma nanti tuh KTI sembari praktek, pusing gak lo KTI sama praktek? Ini aja gue belum skripsi ya. Iya. Itu gue udah ngeliat karena gue banyak teman cutting. Kayak ngomongin skripsi itu kayak menakutkan gue. Gue malah jadi geli juga nih ngeliat cutting bikin skripsi kayak gini. Menakutkannya itu gimana maksudnya? Gimana ya? Dia mikirin apa ya namanya? Ide buat judul, terus yang dia pikirin isinya mau gimana, itu dia jadi membayangkan ini nanti gue gimana ya, bisa nggak ya? Ya karena belum melakukan, jadi pasti kan ada tuh pikiran kayak ih takut gak bisa, itu ada aja. Cuman ya udah, sebelum merasakan itu terasa takutnya ada deh. Kalau gue dibilang takut enggak ya, karena wallahu alam aja ya, la haula aja. Tapi udah mulai ketara pusing nyari judul itu pas gue pas semester 4 juga sih sebenarnya. Itu ada pelajaran medlit atau disebut metodologi penelitian. Nah, itu di situ ngedasar banget kayak nyari judul kayak gitu-gitu. Nah, gue ngambil bidang keperawatan jiwa untuk nanti KTI, insya Allah ya. Soalnya ini bakalan diacak lagi kayaknya. Gue ngambil keperawatan jiwa. Kayak penjurusan gitu masih bukan ya? Kayaknya dibilang kayak gitu deh. Cuman disebut di kampus gue tuh bidang keperawatan jiwa, maternitas kayak gitu. Nah, terus kenapa nih alasannya mengambil itu? Alasannya? Karena gue tertarik sama ODGJ guys. ODGJ Berarti tahu? kemarin lu prakteknya di Itu masih stase kan yang ada stasenya. Stase KDM, stase KMB, maternitas kayak gitu. Nah, kemarin gue praktek RS itu masih stase KDM. Nah, nanti di semester 5 atau 6 insya Allah stase jiwa, stase maternitas kayak gitu. Gue tertarik sama jiwa karena gue mau mendalamin gimana sih pikiran orang-orang gitu kan. Bukan ngebaca pikiran ya, lebih memahami isi pikiran mereka. Terus berarti ini dong, mirip-mirip sama jurusan psikologi. kayaknya sih, soalnya kalau ditelaah lagi kayak agak mirip, cuman nggak terlalu mendasar banget. Lebih ke ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Kita sekarang nggak boleh nyebut orang gila itu dengan sebutan orang gila. Kita sebutannya ODGJ. Ada kok peraturan Menteri nomor berapa gue lupa guys. Nanti kalau ini mah dicantolin. Iya. Insyaallah. Ada tulisannya di sini gitu. Iya. Ada peraturan menterinya kenapa kita tidak boleh manggil orang gila lagi yang seharusnya sekarang ODGJ. Itu sih gue lebih tertarik itu. Kayak yang lebih menantang gitu kalau sikapnya ODGJ ke kita, kooperatif atau enggaknya ke kita gitu. Jadi orangnya suka hal-hal yang menantang gitu. Amin. Amin. Kok amin weh? Ya, gue lebih suka kayak gitu. Sebenarnya gini, waktu ngambil judul ya, gue mau lanjutin yang tadi nih, kenapa gue pusing sama judul. Jadi udah dapet nih? Apa belum? Udah dapet. Insya Allah ini bakalan dipakai nanti di KTI ya. Soalnya suka nanti bakalan gak tau di rolling, gak tau nanti bakalan diterima apa enggak sama dospennya gitu kan, tergantung dospennya. Nah, setelah itu gue udah mikir nih, gue dikasih satu tugas sama dosen gue itu nyari judul, latar belakang, outline sama latar belakang bab satu tuh kan latar belakangnya. Nah, gue udah ngerjain nih guys, udah selesai pokoknya ya. Tertimpa musibah gue. Oke. Kenapa tuh? Tertimpa musibah. Boleh kali. Ceritanya gue ngekos di salah satu daerah Bandung ya. Ya, dekat kampus. Ceritanya gue mau ke kampus seperti biasa, belajar seperti biasa gitu kan. Nah, terus pas itu, gue kalau ceritain gini rada-rada nyesek gitu kan. Terus temen gue yang lihat, gue sebut teman gue ini si Adila ini. Satu kosan berarti? Enggak, dia rumahnya di daerah Cijerah. Si Adila ini. Dia ngeliatnya gimana? Awalnya dia tuh ke kosan gue, nyamper seperti biasa, gue kan selalu disamper sama si Adila ini kan. Gue disamper mas di belakang. Gue selalu disamper sama Adila. Nah, pas itu si Adila ini ngomong ke gue, Bril itu siapa?
siapa gitu kan. Maybe disangka itu orang tua dari yang anak kos, padahal di kosan itu cuma ada gue, adik kelas gue 2 orang, dan gue satu lagi sih di kamar sebelahnya tuh ada orang apa enggak. Pokoknya gue taunya itu cuma 2 orang sama gue 3 orang, sedangkan ibu sama bapak itu nggak ada lagi, nggak ada ibu kos sama bapak kos. Oke, lanjut. Terus waktu itu Gue jadi keinget HP gue hilang. terus pas itu gue ke kampus nih biasa, gue bilang si bapak ini alasannya tuh nyari kos gini, yang mana yang kosong ya gitu kan gue nggak Modus bodoh-bodoh, ya. nah gue kan nggak bodoh-bodoh amat lah ya guys ya. Gue ngomong gini, Pak maaf kalau mau nyari kosan mah hubungin aja di nomor yang di pagar, yang udah dicantumin di pagar, karena gue juga takut salah informasi kan, dan gue nggak mau nggak mau sembarangan orang juga yang masuk, soalnya kan cuman itu kos putih guys, itu kos putri doang, kos cewek doang, cowok nggak boleh kecuali ada orang tua ya orang tua. Terus pas itu udah tuh gue suruh ke bawah bapaknya sambil gue ke bawah sama temen gue karena gue mau berangkat kampus kan. Ke bawah gue ngetok-ketok ibu kos gak ada anaknya gitu, dan si kunci gerbang itu nggak digembok sama ada tingkat gue nggak tahu ya kenapa ya. Gue juga nggak bisa menyalahkan mereka berdua. Pas gue udah jalan nih, pas gue udah berjalan ke kampus, pas belokan si maling 2 orang ini naik motor, dia balik lagi ke kosan gue dan naik ke atas. Oke, naik ke atas yang seharusnya itu nggak boleh dipijak sama siapapun istilahnya ya. Naik ke atas, dia sedang mengkorek-korek ya, sedang membobol kunci kamar gue. Nah, adanya gini guys, adik tingkat gue yang 2 orang itu katanya dia ngeliat dan mendengar suara orang buka pintu. Nah, disangka adik tingkat gue itu gue yang pulang dari kampus, ternyata bukan. Mungkin didiemin ya sama dia, nggak digubris, nggak apa. Cuman anehnya gini guys, menurut gue, kenapa dia nge-WA gue gitu? Kenapa nggak bilang, teh itu ada yang ngorek-ngorek pintu teteh, atau teh itu teteh nggak sih gitu kan bisa ya kayak gitu. Soalnya 2 orang itu yang ada tingkat gue itu posisinya nggak diapa-apain, nggak diancam, nggak diapain. Biasanya kalau lu diem gitu kan, Dia bilang ya, oh gitu. Ini nggak sama sekali. Nah udah, si malingnya itu melancarkan aksinya dengan cepat, turunlah dia ke bawah. apaan tuh yang diambil? 1 buah laptop, dan isinya itu data gue yang gue udah pusing-pusingin nyari judul KTI, ya judul buat nanti KTI insyaallah, sama udah gue ngerjain bab-bab. Gak usah nangis gitu ya? Bab 1, bab latar belakang kayak gitu. Emang sih kalau laptop tuh krusial banget. Datanya itu ngelebihin handphone pokoknya. Iya, istilahnya gini loh, itu tuh otak gue di situ loh. Gue udah capek-capek, gue udah nangis-nangis ngerjain tugas kuliah gue yang terus bermunculan dan tiba-tiba hilang gitu aja dengan Itu sakit sih. terus pas gue naik ke atas, gue tuh situ posisinya gue udah selesai Kuliah. udah selesai kuliah, gue rencana mau ke Cianjur ke rumah Berarti nenek gue. pulang nih, udah pulang kuliah nih. Oke. Kan karena Sabtu sama Minggu itu kan libur kan, jadi gue memutuskan untuk pulang ke Cianjur. Awalnya rencananya gitu. Semua tiba-tiba pas gue ke kamar, pas gue buka pintu, kamar gue posisinya Ditutup lagi nih. Iya, ditutup lagi. Cuman anehnya gini kan, gue buka itu nggak ada sama sekali dibobolin sama dia. Terus dia gimana cara buka ya? Rapi banget, kayak rapi banget gitu loh. Kayak pakai kunci gitu. Gue nggak tahu dia pakai kunci apa. Gue selalu ngunci kamar gue ke bawah, gue ke kamar mandi, gue selalu ngunci kamar gue, gak pernah gue ingat kelewatan. Setelah itu pas gue buka kamar gue, itu udah berantakan banget. Gue tertuju sama langsung meja biru. Udah belajar dulu lah. Meja belajar gue, meja biru. Kan ada laptop, gue tutupin kertas-kertas bekas OSC gue, bekas ujian, gue tutupin. Enggak, ini gue salah naruh. Gue awalnya positif kayak gitu guys, gue positif thinking, mungkin gue salah naruh, ternyata pas gue buk ternyata nggak ada. Nah, gue nanya dong ke adik tingkat gue yang 2 orang itu, gue nanya,
dia namanya inilah, kita inisialin aja X ya. Gue nanya nih ke X nih, kamu tadi ngelihat orang yang 2 orang itu ke atas gak? Gue bilang gitu kan. Oh, aku ngeliat teh gitu kan, dia posisinya dia lagi ngorek-ngorek pintu, kirain itu bukan pintu teteh gitu kan. Itu laptop aku di situ, aku bilang gitu kan. Gue bilang kayak gitu ke si X ini. Oh my god, itu laptop aku di situ. Laptop aku udah nggak ada. Kita panik bertiga, gue nangis bener-bener, gue buntu banget, gue harus ngapain. Ada datang anak ibu kos nih yang gede gitu kan. Dia nanya, ada apa teh, ada apa ya? Si anak ibu kos ini baik banget, sumpah dia baik banget. Dia bantuin gue nyari CCTV di RW sama yang di rumah warga, kan kelihatan yang dari belokan sama si CCTV RW itu nyorot ke yang pagar ibu kos. Di situ gue ngeliat, dan benar ternyata 2 orang yang itu datang, awalnya nggak pakai tas, datang lagi ke kosan gue bawa tasnya itu lumayan gede sih, bag gitu ya. Bukan tas lu berarti? Bukan, karena di situ maksudnya laptop gue tuh diletakin gitu aja di meja gini aja, nggak di tas sama sekali. Ada tasnya itu tuh untungnya alhamdulillah ya Allah, benar-benar Allah masih ngelindungin gue banget. Data-data gue di laptop masih aman di flash disk sama di apa ya yang gede itu, nggak tahu deh, gue lupa. Di situ hard disk, di situ masih ada tersisa kuliah gue dulu ya, pas satu semester awal-awal lah ya. Cuman yang semester sekarang gue juga baru ganti laptop baru 6 bulan, kurang lebih 6 bulan gue ganti laptop, hilang. Anda ganti laptop 6 bulan hilang, saya punya motor 6 bulan hilang. Iya, terus ya udah gue nyesek juga ya. Iya. Ya sayang lah, sepertinya disayangkan untuk ini data-datanya. Iya, gue ngerjain tugas di laptop temen gue, gue minta tolong, gue minjem, terus gue minjemin laptop ke saudara gue. Terus selama prakteknya karena mungkin nggak ada tugas kan, ada tugas askep, LP, LK, terus semua dikerjakan harus menggunakan laptop. Posisi di situ gue belum beli. Nah, gue minjem saudara gue, itu gue minjem sebulanan, kan harus bayar dong, jadi kan gak enak juga. Iya, kayak lu harus memberikan sesuatu ke dia. Terus alhamdulillah mak gue punya rezeki, langsung lah beliin laptop, langsung gue pindahin tuh. Nah dari situ gue trauma banget ninggalin laptop di kamar, walaupun kondisinya pintu gue kunci. Jadi setelah itu lu kuliah bawa main, gue bawa dijadiin pembelajaran. benar. Ini apa ya, jadi cerita buat temen-temen yang inilah, yang merantau apa ya, Iya. bisa dibilang merantau kan ya, merantau di kos harus lebih berhati-hati sama barang-barang berharganya. Jangan ini loh, jangan mentang-mentang kayak gue sekosan sih sama dia udah dari lama, udah dari maba, terus lo percaya gitu aja, jangan sih menurut gue, karena kita nggak tahu ke depannya gimana kan, entah dia ngejagain. Musibah nggak ada yang tahu caranya gimana. Kayak gitu. Kayak gue dari situ udah gak percaya banget sama anak penghuni kos di situ. Tapi kosnya nyaman, sumpah. Gue kurang lebih 3 tahun lah ya. 2 tahun, udah mau 3 tahun. Kita 2 tahun setengah lah. Nah, kurang lebih 2 tahun setengah gue ngekos di situ, gue nggak pindah-pindah. Ibu kosnya baik banget. Kayak dia tuh kayak ngerangkul gue kayak sebagai anak. Jadi lingkungan gitu gimana? Kalau dari lingkungan enak, karena kan itu kan modelnya kan komplek ya. Oh komplek, ya. Dan kompleknya itu kan dijaga sama hansip tuh bener-bener dijaga banget, karena emang lagi apes aja ya kayaknya. Hari apes gak ada sebenarnya, tapi ada apes. Di situ tapi baik kok ibu kosnya gitu. Itu kan kisah yang tidak mengenakan dari pengalaman kos nih, pengalaman merantau. Kalau pengalaman dari kuliah gimana nih? Ada nggak nih yang nggak enaknya? Pasang surut pasti ada dalam perkuliahan. Pertemanan pun ada. Dibilang bergeng itu enggak juga, karena kan emang gue nya itu nggak terlalu ini sama orang lah gitu kan. Gue kalau diajak ngobrol ya kadang gue suka nyambung ngobrol langsung, kadang emang gue diem gitu kan. Gue temenan di kampus itu awalnya itu cuma satu, si Adila ini. Si Adila. Sapa dulu, halo Adila. Halo Adila, kalau Adila nanti gue kasih linknya Adila. Terus
nonton. Nah, gue temenan sama Adila ini udah dari awal banget karena si Pen tuh tau nggak? Kapan sih Pen? Si Pen itu kayak menghubungi dosen buat masuk Oh ke kelas. iya. Kayak apa ya? Ketua kelas ini gitu kan? So, untuk kelas ada lagi. Oh, ada lagi. Pokoknya si Pen. Gue sama dia, gue sama si Adila ini si Pen KWN itu semester 1. Nah, dari situ gue kira nih gue nggak mungkin deket nih sama dia nih gitu. Ternyata jadi bestie banget sekarang kemana-mana sama dia, terus ngerjain juga sama dia. Nah, mungkin bertambah bukan bertambah semester ya, makin bertambahlah 3 orang, Rani, Tara, sama Rista. Mungkin mereka bertiga kalau dia nonton. Temennya April. Gue sama mereka tuh karena emang mungkin sefrekuensinya sama mereka bertiga, 4 sama si Adila. Gue nyari temen itu yang sefrekuensi sebenarnya sih, dibilang ya gak usah frekuensi amat ya nggak masalah sih, yang penting nyambung sama gue gitu kan. Kalau diajak ngobrol masih nyambung deh. Masih gitu kan. Udah terus ya mungkin dibilang pergi juga enggak sih, emang ya udah Berbaur mungkin, aja gitu. berbaur aja. Bakalan berbaur dengan sendirinya sih. Kayak gitu paling. Terus dari pengalaman kuliahnya nih, ini temen tadi pertama kosan, temen kuliahnya nih gimana nih? Apakah banyak tugas banget nih, pusing gua gitu ini kayaknya apa gimana bang? Ini nggak menjelekkan ya, nggak menjelekkan jurusan, cuman kayak lebih ke pengalaman aja. Kayak lu ngerasanya gimana sih selama 2,5 tahun kuliah ini gitu. Kalau Lele kan kemarin bilangnya sulit mengatur waktu karena banyak kegiatan organisasi. Nah kalau di versi lu tuh gimana? Kalau gue itu bahas tugas dulu kali ya. Kalau Iya boleh. tugas oke. Tugas emang semuanya juga kayaknya perkuliahan ada tugasnya ya? Ada lah semuanya, Banyak. semua matkul. Nah setelah itu kalau dari waktu emang gak ada waktu banget Buat Sumpah. main. Buat main. Iyalah, benar sekali. Ya gue janjian sama dia itu bikin konten itu udah berapa lama ya? Gue dari awal semester 4 sebenarnya. awal semester 4 dan sekarang mau udah akhir semester 4 baru bikin video kan. Kayak kemarin aja sebenarnya kita janjian hari apa tuh? Yang Sabtu. jadi yang sama-sama ketiduran. Emang iya. Tapi sebenarnya kita mau bikin konten. Cuman ya udah sama-sama ketiduran. Terus malamnya juga dia ada janji lain kan. Iya. Terus juga gimana ya, sebenarnya udah semester gini tuh udah banyak kesibukannya. Kayak si April udah mau lulus kan karena dia D3, kesibukan tentang kuliahnya. Terus karena gua bekerja juga ya sibuk dengan pekerjaan gua, jadi sulitnya ngatur waktu. Apalagi kan weekend nih, weekend lu sibuk perkuliahan, pasti pas weekend maunya main sama temen atau gimana. Dan begitu juga gua. Iya. Dan belum tentu ini temen kita sama kan. Iya. Terus kita punya janji lain gitu. Jadi kayak gitu. Jadi Zoom tetap ada karena suka ada seminar. Sama Zoom apa gitu kan. Karena suka ada kuliah yang belum selesai. Jadi ada hutang kuliah. Dosennya belum nggak masuk, jadi dibayar dengan itu. Oh iya. Terus Tapi suka di kayak gitu. Terus suka ada hari tugas. sama apa? No, lebih beda. Enggak, maksudnya jadwalnya harusnya hari Rabu. Ini materi kan berarti nggak keisi kan. Terus di Rabu depannya membahas materi yang minggu lalu. Apa ada hari pengganti? Ada hari pengganti kadang. Jadi hari Rabu ini kan seharusnya pertemuan 11 contoh. Pertemuan 11. Ibunya nggak masuk nih, dosennya atau bapaknya. Nah, di hari Rabu itu kan sebenarnya harusnya pertemuan 12. Ya. Nah, ini tuh tetap ngebahas pertemuan 12. Nah, pertemuan 11 saya itu kadang suka diganti hari lain. Entah hari apapun itu yang kosong, misalkan Kamis gue kosong, nggak ada jadwal kuliah atau dosen masuk hari Kamisnya. Ya. Itu hal yang tidak mengenakan. Gak enak banget tuh. Gak enak ya. Yang lo suka deh dari jurusan lu nih? Dari gue yang suka praktek. Tapi gue nggak mau bikin skripnya. Kamu bikin apa? Kan praktek. Kan harus ada
pakai laporan. Oh iya, laporan. Sama berarti kayak gue selama SMA, gue lebih seneng bikin praktek-prakteknya daripada gue nulis laporannya. Iya kan, namanya di kuliah di keperawatan namanya askep, asuhan perawat. Jadi selesai praktek askep, itu gue tuh sebenarnya nggak mau bikin askepnya, tapi enak kalau prakteknya kayak Iya benar. kita Pengalamannya. dan berbagai macam pasien itu ada di situ di rumah sakit. Itulah hal yang disenang. Terus buat temen-temen yang mau masuk ke perawatan, ada nggak sih pesan-pesannya atau gimana? Apa yang harus disiapkan kalau mau masuk ke jurusan keperawatan? Mental. Kenapa sih setiap orang yang gue ajak ngobrol mental? Kenapa tuh? Emang bisa menyeramkan itu keperawatan? Enggak seram. Menyenangkan. Tapi harus siap mental aja. Karena emang capek. Semuanya emang capek. Ada dinas. Kita lanjutin karena baterai laptop. Kok laptop? Gara-gara lo ngomongin laptop, gue jadi ngomong laptop. Baterai kameranya habis. Tadi lanjut sampai di Mental. Karena kan kalau di keperawatan itu kan prakteknya itu kan ada yang sebenarnya dinas atau shift pagi, siang, malam. Nah, bener-bener. Oke lanjut. Ayo lupa. Ayo ngomong enggak. Dinas malam gitu. Sip malam. Ya, dinas malam atau dinas. Nah, itu tuh sebenarnya nggak baik sih makan sambil ngomong. Bukannya biasa emang gitu ya? Bekalan gue, pesanan bekalan gue nggak dibikin itu. Makan gitu. Nah, kayaknya lumayan tuh buat rumah. Udah bungkus aja. Nah, itu setelah di semalam nih, kan pulangnya pagi. Tergantung setiap rumah sakit ya. Yang Tengah malam live gitu, tengah malam live lo. Menurut pengalaman gue di salah satu rumah sakit Bandung, itu gue dengan semalam jam 9, pulang jam 7 pagi. Nah itu harus melanjutkan laporan. Setelah praktek dan setelah kita istirahat, setelah dinas mental, terus kan ada ya beberapa pasien yang kita tuh harus memiliki kepercayaan berpasien gitu. Walaupun kita disebut mahasiswa, tapi kita harus bisa tuh pasien percaya sama kita gitu. Kayak gitu. Terus, pokoknya setelah masuk rumah sakit, sebelum mau menginjak rumah sakit, praktek rumah sakit, kan ada janji dulu ya, ada angkat janji. Iya. Itu harus kalian taati benar-benar karena kalian itu menyangkut dengan nyawa. Keperawatan itu jangan main-main, harus serius. Pokoknya kayak gitu sih mental. Kayak gitu. Kalian harus mempersiapkan. Cuman kalau misalkan emang udah suka, itu sih enjoy dong. Ada hal enjoynya dong, kayak emang ini yang gue mau nih selama ini sama apa SMA nih, gue pengen buat keperawatan. Udah sih gitu kan kayak. Iya, yang tadi gue bahas, itu gue suka kayak gitu kok. BTW, gue ngebawain minuman kesukaan lu. Lupa. Ini jamu. Ini tak. Ini tuh jamu. Buat kalian yang mau minum jamu, bisa kepoin Instagramnya Jamu Jeng Mami. Enak banget. Demi Allah, ini Kemarin dia ke rumah gua mau minum jamu, cuman gak kebagian. Karena emang bikin tiap hari kan. Terus dia datangnya juga kemalaman. ya. Karena biasanya kalau udah sore itu udah habis. Jadi ya udah gua bawa ini kan, apalagi kita Anda mau ke Bandung ya kan, bakalan jarang banget ketemu lagi. Sudah semester segini sih kan, lu akan lanjut praktek di rumah sakit, gua akan lanjut ke karir gua juga gitu kan, bakalan sulit lagi waktunya. Kayak gini sih kita susah gitu buat dari waktunya kan buat main, karena udah bukan momen-momen yang main-main. Udah sama semester segini, umur segini harus mempersiapkan
depannya. Benar. Udah pusing-pusing lah kalian. Kurang lebih kayak gitu guys. Gitu. Jadi kalau misalkan dari jurusan perawatan masih ada yang mau ditanya-tanyain, masih ada yang mau kalian cari tahu, bisa komen aja di kolom komentar. Nanti bakalan gue terusin ke April, dan April itu aktif banget nih di YouTube gue. Oke, setiap gue bikin upload nih ya, ntar ada aja dia duluan nih komen apa gitu. Ini bakalan dibalas sama dia. Insyaallah. Semoga perkuliahannya lancar, karirnya lancar, sehat selalu. Karena yang paling penting kan balik lagi ke kesehatan, ya kan. Kalau misalkan kalian sehat, kan bisa apa ya, kasih effort lebih ke karir kalian gitu. Jadi karir kalian juga nggak terhambat nih kan. Yang harusnya misalkan praktek tapi lu sakit kan, jadi nggak bisa ikut praktek. Benar Kak Jaka. Mungkin ada pesan-pesan lagi Kak buat teman-teman? Buat yang masuk ke perawatan, ada sih temen gue satu lagi masuk si Hani Hani juga sibuk, gak bisa nih gue ajak nonton, sibuk. sulit. Pokoknya buat yang masuk ke perawatan itu asik banget sebenarnya. Gue dulu juga pengen masuk ke perawatan BTW, cuman nggak tahu aja, pindah haluan aja. Dan yang paling penting pilihlah kuliah yang di bidang passion lo. Bener, kalian cari-cari informasinya, jangan sampai salah pilih jurusan. Lo nggak bisa perhitungan tapi lo masuk perhitungan. Memaksakan kayak awal Kalau bisa nggak kali sih, ya, kayak gue bisa kali ini. Bisa gila. Oke. Kayak gitu. Mungkin segitu aja kali ya Kak vlognya. Terima kasih. Sama. Terus sukses terus. Bentar lagi kan lulus. Terus ngundang-undang dong. Halo, nggak tahu dah tuh. Udah wisuda datang aja. Oke siap, datang nih gue setuak. Mantap gak tuh? Oke, bye bye. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like video ini kalau menyukai videonya, terus share ke teman-teman kalian. Bye bye.